apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Selamat datang di webinar Duta Ekonomi Digital 100 Kampus Cari Seller Digital Terbaik bersama Sandiaga Uno. Hari ini kita bakal mengangkat tema membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Dan di sini kita juga pastinya bakal ngobrol dan juga belajar bareng Bang Sandi. Dan juga ada satu narasumber kita lainnya yang tentunya ini merupakan satu sosok entrepreneur muda yang membanggakan Indonesia karena membawa kopi ke kancah internasional. Tapi kalau kita berbicara mengenai kondisi saat ini, yang namanya teknologi dan juga digital gak bisa terlepas dari keseharian kita semua. Banyak juga pebisnis yang harus banting setir dari offline to online. Banyak juga orang yang banting setir dari pekerjaan sebelumnya karena ada yang dirumahkan, ada yang di PHK juga sehingga mereka harus membuka bisnis. Nah, hal ini membuat ketika kita membuka bisnis, kita harus punya tekad yang kuat dan juga keberanian yang besar untuk mengetahui juga strategi-strategi apa saja yang harus diterapkan selama membuka bisnis. Dan tentunya dengan adanya webinar kali ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa semua. Di sini teman-teman mahasiswa juga bisa memberikan pertanyaan langsung hari ini dengan membuka website sli.do, lalu mengetik Kopi Indonesia 2020 dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan, mengisi nama dan juga ditujukan ke siapa. Oke, tanpa berlama-lama saya ingin menyapa kedua narasumber kita. Tapi yang pertama, the one and only, Bang Sandi. Apa kabar? Hai, apa kabar Bang Sandi? Apa kabar Nadia? Aduh, senang banget ketemu. Terima kasih loh udah gabung bersama kita nyari seller digital terbaik di 100 kampus. Betul Bang Sandi. Bang Sandi juga sehat-sehat terus pastinya ya, terus melakukan kegiatan positif seperti memberikan webinar ini. Ya, selalu kita terus bergerak, kita proaktif, langkah-langkah yang inovatif karena saat ini bangsa kita perlu percepatan dalam pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Jadi saya ingin mengajak kita semua selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, tapi di satu sisi langsung gerak cepat juga memulihkan ekonomi dengan menjadi pengusaha pencipta lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oke, baik. Kalau gitu saya ingin menyapa untuk narasumber kita yang kedua. Ada Omar. Hai Omar. Hai Nadia. Halo. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kapan kita main basket lagi nih Omar? Bang Sandi, saya sama Omar tuh pernah main basket bareng. Mungkin kita karena sama-sama suka basket, kita harus main basket bareng nih setelah pandemi selesai. Ayo dong, bisa kita harus main basket dengan protokol COVID. Iya pasti. Tapi di sini kita nggak ngomongin soal basket ya, Bang Sandi dan juga Omar, teman-teman mahasiswa sekalian. Kita di sini mengangkat tema membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Ngomongin soal tema yang diangkat pada hari ini. Kenapa sih ambil tema ini, Bang Sandi? Saya melihat Indonesia sebagai negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan produksi rata-rata sebesar 640.000 ton per tahun atau sekitar 8% dari produksi kopi dunia. Dan kita lihat kopi ini dinamakan Java. Jadi kalau kita ke seluruh dunia, mereka memanggil biji kopi atau kopi itu sebagai Java. Yang kedua, saya terenyuh banget gitu loh. Karena kalau saya lihat anak-anak muda nongkrongnya itu di tempat-tempat kopi yang justru datangnya dari luar. Saya bukannya anti investasi dari luar, tapi saya ingin kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi kopi-kopi yang, biji kopi yang baik, yang bagus, itu jangan diekspor ke luar negeri, diolah terus diimpor balik ke Indonesia. Jadi justru nilai tambahnya harus bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. Nah, tujuan dari webinar ini adalah mencari seller digital terbaik. Dan kali ini adalah bagaimana kita bisa mendorong, bisa cepat untuk mengangkat, membangkitkan industri kopi Indonesia saat ini. Nah, bagaimana mengembangkan bisnis kopi hingga ke internasional, jangan hanya kita jago kandang dan strategi menjual kopi yang baik secara offline maupun secara online seperti zaman now, zaman sekarang kita. Selain itu, saya memiliki pandangan bahwa para penikmat kopi di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan semakin
memiliki informasi tentang kopinya dan menyukai kopi ini bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena ceritanya. Nah, hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya bisnis-bisnis kedai kopi atau coffee shop di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saya tinggal di Jakarta Selatan, saya menemukan hampir di tiap pojok jalan ada kedai kopi. Nah, banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk membawa kopi Indonesia ke kancah internasional. Karena saya inginnya sih bukan hanya yang ada logonya hijau aja itu yang dari luar negeri yang merambah di sini, tapi juga saya ingin brother-brother saya yang lebih duluan, brother dan sister ya, yang usaha di bidang kopi ini juga bisa menembus pasar ekspor, menembus pasar dunia. Seperti yang dilakukan oleh Dua Coffee nih. Saya ingin brother Dua Coffee ini, brother Omar Karim, pemain basket yang fenomenal. Omar Karim Prawira Negara, ini sosok yang fenomenal, dahsyat, dan sebuah kedai kopi ya, Dua Coffee yang terkenal di daerah Cipete. Ini ada ekosistem kedai kopi di daerah Cipete, Jakarta Selatan, tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Dan yang hebatnya ini, Dua Coffee sudah membuka cabang di Washington DC. Jadi bagi kita ini adalah suatu inspirasi, satu motivasi. Yuk, mari saya mengajak kepada generasi milenial untuk menjadi seller terbaik digital. Dan bagaimana membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Bersama dengan Omar Karim Prawira Negara selaku co-founder dari Dua Coffee. Tapi ngomong-ngomong bro, kok belum dikirim nih kopinya nih ke gua nih di sini nih? Sudah. Udah disiapin Bang Sandi. Udah diojolin belum? Udah dikirim pakai ojol belum? Udah langsung. Mudah-mudahan bentar lagi nyampe ke sini nih. Siap. Ya, begitu Nadia dan Bro Omar, saya berharap acara kita kali ini hadir sebagai satu penyemangat untuk teman-teman, dan saya harap teman-teman mahasiswa bisa belajar dari kisah Bro Omar dan Dua Coffee tentang industri strategi seller untuk membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Udah datang nih cepat juga. Wih, cepet banget. Wih, gile. Ngebut banget dari langsung Cipete dicoba nyampe Bang ke sini Sandi, nih. langsung review boleh juga ya kan Omar? Nih guys, ini kopi 1 literan nih yang terkenal nih. Ini kopi susu kedua dari Dua Coffee. Nah dia mau. Oh saya udah dapet Bang Sandi, Udah tenang dapet. saja. Dan ini ada petik mangga. Petik Ya. mangga katanya yang best seller Bang Sandi. Ini petik mangga, ini minuman rasa mangga dengan potongan buah dan sari kelapa. Jadi bukan hanya menjual kopi, ternyata Dua Coffee juga luar biasa, punya varian baru karena sudah banyak masyarakat kita yang ingin hidup sehat, dan caranya hidup sehat juga mengkonsumsi minuman-minuman yang sehat, dan ini pasti mengandung vitamin C yang luar biasa. Oke Nadia, kita ngobrol-ngobrol sama Bro Omar. Oke, kalau tadi kan Bang Sandi sempat ngomong tuh di sini kita sebagai masyarakat. Tunggu dulu Nadia, ada Apa lagi. Bang Sandi? Apaan Wah, nih? ini saya dikirimin itu juga nggak tadi Omar? Oh ini ada, kopi, itu. biji kopi. Ini saya kebetulan suka ngegiling sendiri dan, baunya enak banget. Wow, ini kopi apa nih bro? Bang Sandi itu biji Ijen. kopi Ijen. dari mana? Ijen. Dari betul. Ijen. Ijen Arabica nih kayaknya ya. Betul, full Arabica. Ijen, waduh nih kayaknya nih Bang Sandi memang penyuka kopi ya Bang? saya kebetulan punya kebun kopi. Di Temanggung dekat Magelang, dan walaupun lebih banyak Robusta tapi saya pencinta Arabica juga. Oke. Wah, Mungkin keren abis ini bisa banget. dicoba kali ya Omar. Dan ini bro, warga Cipete. Saya bukan warga Cipete, Bintaro nih. Ada kok, warga Bintaro juga ada. Aku warga Cipete. Thank you banget Bro Omar. Thank you, Sama-sama, thank you. Bang Oke, Sandi. kalau tadi kan Bang Sandi sempat bilang ya kalau bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengolah biji kopi yang ada di Indonesia dan akan dibawa nantinya ke kancah internasional. Dan kalau saya lihat tadi juga produk-produk yang ditampilin tuh di depan Bang Sandi, ini adalah bentuk inovasi dari Dua Coffee biar mereka bisa bertahan di tengah pandemi. Karena awal-awal kan mungkin jualnya hanya kopi saja. Tapi kalau saya lihat udah banyak menunya, udah ada makanan berat, terus ada dessert juga, terus sekarang jual yang per literan, bahkan gak cuma kopi, tapi itu ada petik mangga dan ada beberapa jenis buah lainnya. Mungkin Omar di sini banyak juga ya, terutama teman-teman mahasiswa yang penasaran
kenapa sih awalnya mau buka Dua Coffee? Soalnya kan dulu Omar nih bukan pebisnis kan, sebenarnya tuh kerja di suatu perusahaan menjadi manajer. Kenapa tiba-tiba mau banting setir? Padahal kan pasti gajinya, terus juga karirnya pasti juga bakal oke di situ. Kenapa? Ya, betul banget Nadia. 8 tahun lalu sebelum saya ada di sini sebagai salah satu co-founder Dua Coffee bareng sama Aldi, saya bekerja di salah satu multinational company di FMCG pada khususnya. Tapi ada satu titik di mana saya berpikir ternyata untuk menjadi manusia seutuhnya tuh harus bermanfaat dengan orang yang lebih banyak lagi gitu. Jadi saya suka dengan satu kalimat, 8 dari 10 pintu rezeki itu salah satu caranya dengan berusaha. Nah, 2016 itu momentum buat saya sama Aldi, partner saya di Dua, untuk mencoba menjadi manusia seutuhnya. Itu seperti apa ya? Karena itu dengan kita menjadi UMKM di Cipete waktu itu 2016, kita waktu itu meng-hire cuman punya dua employee. Kita ngomongnya keluarga, Eki sama Dede. Nah, dari mereka itu kita dapat doa. Mereka menafkahi keluarganya, mereka ngasih makan keluarganya segala macam. Dari situ kita punya sesuatu lebih meaningful sebagai manusia. Jadi itu yang saya kejar sebenarnya. Benar, saya meninggalkan status jabatan waktu pas bekerja di salah satu company, juga fasilitas, tapi ternyata ada hal yang lebih meaningful lagi dibandingkan dengan fasilitas tadi yang sebelumnya saya dapatkan. Kayak gitu, Nadia. Oke, mungkin Omar nih ada paparan ya yang mau dikasih ke teman-teman mahasiswa, boleh langsung disampaikan saja? Oke, selamat sore, malam. Tapi sebelumnya Omar, Omar ini mau ada VT dulu nih tentang profil Omar. Coba teman-teman mahasiswa boleh lihat yang satu ini. Sebagai salah satu negara penghasil biji kopi terbesar di dunia, Indonesia perlahan berkembang menjadi negara konsumen kopi. Hal ini yang menarik perhatian Omar untuk meninggalkan zona nyamannya sebagai manajer untuk merintis usaha kopi. Mulai merintis usaha kopi bersama rekannya di tahun 2016, mereka menamakan bisnis usaha kopinya dengan nama Dua Coffee. 3 tahun berkembang dengan omset yang terus bertambah, Dua Coffee membuat sejarah sebagai sebuah kedai kopi Indonesia yang bisa membuka cabang di Washington DC. Hingga kini, mereka berhasil membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Oke, itu tadi snapshot tentang Dua Coffee. Ya, kita menamakan The Simple Taste of Home. Kenapa home? Karena buat kami yang ada di Dua, semua kedai kami, semua cabang kami, semua branch kami, kita men-treatmentnya sebagai rumah. Dan kalau teman-teman mahasiswa membuka sosial media kita sering menyebutnya rumah kedua. Karena apa? Karena kita mau men-treat semua customer yang datang, dimanapun itu, di setiap cabang kita, sebagai bagian dari keluarga kita. Karena kita bernafaskan hidup di industri kopi, kita menjual kopi, tapi di balik itu semua, bagaimana kita bisa bersaing dengan teman-teman di industri kopi yang lainnya, kita menjual hospitality atau keramah tamahan lewat rumah ini. Kita boleh next slide selanjutnya. Tadi saya bilang 3 core yang menjadi daya tarik Dua sampai saat ini adalah community, home, dan warm atau kehangatan. Dua sendiri dalam bahasa Arab artinya doa atau harapan, yang mana saya berharap dan Aldi ketika membuat Dua ini bisa teman-teman atau keluarga Dua yang ada di Dua Coffee yang bekerja sehari-hari itu bisa mencapai cita-citanya lewat Dua gitu. Entah itu mencari rezeki atau bertemu dengan networking atau tamu-tamu yang datang atau teman-teman mahasiswa yang sambil kerja atau sekarang banyak yang WFH itu bisa ketemu opportunity baru itu di rumah kita, di rumah kedua. Seperti itu. Boleh next. Dua sendiri itu berawal di 2016. Kalau ditanya modal kita apa? Modal kita yang pertama, aset kita yang pertama adalah reputasi yang saya dan Aldi bangun. Jadi kalau buat teman-teman yang masih di bangku kuliah, banyak yang suka nanya di beberapa kesempatan atau DM ke saya, Kak, gimana sih caranya memulai bisnis? Apakah modal itu satu-satunya cara untuk kita membuka bisnis? Enggak, sama sekali bukan modal aja, tapi networking. Dari kapan itu networking dilakukan? Mungkin buat saya pribadi dari mulai bangku sekolah pas SMA, atau nggak ada kata terlambat untuk yang hal-hal yang bagus gitu saat bangku kuliah gitu. Karena apa? Di situ dimulai personal branding kita sebagai manusia dewasa
yang mana kita mau dikenal seperti apa. Misalnya Omar yang periang, terus misalnya teman-teman di kampus misalnya, oh nih si Budi si aktif segala macam, dia ringan gemar untuk membantu teman-temannya, terus dia bisa encourage orang-orang untuk lebih positif, ada di sekitar dia, vibe-nya bagus. Personal branding itu yang kita bangun dari mulai bangku kuliah. Dan buat saya, kenapa Dua mungkin dalam waktu 4 tahun bisa ada di posisi hari ini, mungkin karena networking yang saya dan Aldi bangun dari mulai sejak kuliah sampai ke dunia profesional. Tadi disebutkan di awal saya 8 tahun malang melintang di multinational company, di FMCG. Lalu Aldi juga dengan background pernah usaha di bidang hospitality dan juga traveling agent. Kita berkolaborasi berdua untuk bisa membangun satu hospitality business, dalam hal ini coffee shop atau di industri kopi kayak gitu. Boleh next. Satu yang paling penting, misalnya dari teman-teman mahasiswa mau mulai usaha, apa sih yang dimulai duluan? Saya orang yang suka sekali dengan data. Saya suka research, walaupun untuk kelas UMKM, research itu penting. Untuk apa? Untuk tahu siapa sih yang mau kita tuju gitu. Karena kita bukan badut ulang tahun yang harus menyenangkan semua orang, kita harus memilih pasar kita siapa. Karena nggak mungkin kita bisa menggrab semua pasar yang ada di misalnya industri kopi gitu ya. Dari kelas A sampai kelas D gitu kita grab semuanya, itu agak berat, walaupun mungkin ada 1 dari 1000 yang bisa melakukan itu. Makanya saya coba kasih snapshot sedikit our customer itu seperti apa. Coba kalau teman-teman mahasiswa ada yang mau mulai usaha di bidang F&B atau kuliner atau coffee shop, coba cari siapa sih yang mau disasar gitu. Kalau Dua itu umurnya 15 sampai 45, dia urban middle class, kreatif, suka bekerja di third place. Saya suka menyebut third place karena apa? 2015 sebelum saya terjun ke Dua Coffee, saya membaca salah satu research dari salah satu lembaga research ternama di Indonesia menyebutkan 5 tahun ke depan, which is 2020 sekarang, akan ada beberapa industri F&B yang maju. 3 yang disebutkan, 1 itu leisure place, termasuk F&B atau restoran di dalamnya, dan juga coffee shop. Karena urban city itu orangnya sangat sibuk, padat, dan mereka butuh hal-hal yang menyenangkan ketika mereka hektik di jalanan atau berkegiatan di kota gitu. Terus yang kedua, healthy food, which is 2020 kejadian juga, banyak banget kita ngelihat di F&B muncul healthy food dan makanan-makanan yang vegan segala macam. Terus ada juga disebut juga pusat kebugaran. Kalau dulu mungkin kita cuma tahu gym, sekarang banyak banget pusat-pusat kebugaran, entah itu Zumba, yoga, ataupun pusat kebugaran lainnya gitu. Nah, yang saya ambil waktu itu adalah third place atau misalnya leisure place itu, which is Dua, saya bangun bernafaskan coffee shop, tapi saya treatment dan Aldi mentreatment Dua ini sebagai third place. Third place itu apa? Setelah rumah, ada kantor tempat orang Indonesia paling banyak menghabiskan waktunya. Dan yang ketiga, mereka butuh third place atau tempat ketiga untuk menghilangkan penat antara rumah dan kantor. Itu kita menamakannya ruang sosial atau coffee shop, seperti itu. Nah, sekarang ini coffee shop ini bergerak menjadi salah satu third place yang juga menjadi ruang untuk kerja. Jadi kalau tadi disebutkan, ya Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, dan kita dulu mungkin industri ini belum begitu menggeliat sekarang ya. Dulu orang Indonesia tuh sukanya manis, based on research lagi. Orang Indonesia tuh suka sama minuman manis. Ya, you name it, kita suka minuman kemasan segala macam, jarang minum air putih. Nah, dari situ kita ngelihat kopi ini kan dari dulu zaman Belanda disebutkan diambil sama Belanda karena disebutnya pahit gitu. Jadi kita didorongnya untuk minumnya teh yang lebih banyak, yang bisa dicampur dengan gula, jadinya manis. Sehingga doktrinnya kopi itu pahit gitu. Nah, dewasa ini munculnya fenomena es kopi susu kekinian di Tenggara, misalnya teman-teman dari Tuku yang pertama kali menemukan itu menjadi bridging buat kita coffee specialty untuk bisa menjual dan bercerita kalau biji kopi Indonesia sevariasi itu, sebanyak itu, seluas itu. Jadi ekosistem kopi ini buat saya sungguh contoh Indonesia yang seutuhnya gitu, bergotong royong dari semua aspek.
tadi saya bilang our customer, kita milih customer yang seperti apa. Kita punya teman-teman tuku yang menjadi bridging dari orang-orang yang tadinya minum minuman manis mulai mengenal kopi. Lalu kita punya tanggung jawab untuk mentranslate mereka mengenal lebih banyak lagi biji kopi yang dihasilkan dari Indonesia seperti itu. Boleh di next dulu, nanti saya sambil cerita. Ini yang kita lakukan end-to-end proses di Dua Coffee, dari mulai supply, kita berkoordinasi juga beberapa petani di Jawa Barat, di Bali Kintamani, kita ada berkoordinasi juga dengan koperasi. Baik itu ada petani muda, ada petani yang sudah senior, ada koperasi yang sudah punya hubungan internasional dengan beberapa coffee shop di internasional juga. Kita juga produksi sendiri, kita ngerosting sendiri dari green bean menuju menjadi roasted beans. Itu ada di Cipete, dan kita ada di 8 outlet, di 4 kota dan di 2 negara. Nanti saya sebutkan di mana saja. Boleh next? Kita menyebutnya homes across the globe. Ceritanya dulu 2016 kita bermula di Cipete. Teman-teman bisa ngelihat kalau ngeliat di slide 2016 kita di flagship store kita ada di Cipete. Terus di 2019 kita menjadi kedai kopi pertama yang dari kedai kopi pertama Indonesia yang hadir dan tumbuh di Washington DC. Sebuah kebanggaan dan juga mimpi buat banyak orang. Dulu ketika kita mau melaunching, kita ada di Washington DC, satu benang merah yang saya dan Aldi ingin tularkan ke teman-teman yang ada di teman-teman UMKM lainnya adalah kalau kita baru muncul di 2016 dengan pengetahuan yang masih minim tentang industri kopi, tapi kita mau belajar dan giat, kita menggunakan data, kita menggunakan digital platform untuk mengais informasi dari dunia luar, dan kita punya mimpi. Dulu kita di toko pertama kita di Cipete, kita punya satu mural, dulu pengen kita muralin di Indonesia dengan harapan setiap kita buka toko, kita merahin kotanya. Tapi saya dan Ali diskusi, kalau mimpi tuh jangan tanggung gitu. Mimpi yang tinggi aja sekalian gitu. Jadi kita rubah peta Indonesianya menjadi peta dunia. Harapannya apa? Kita merahin peta Indonesia sebagai bentuk toko pertama kita ada di negara Indonesia. Kita punya mimpi suatu saat kita bisa memerahkan benua lainnya. Dan di 2019, tepatnya 17 Agustus 2019, alhamdulillah kita bisa memerahkan benua Amerika sebagai flagship kedua kita yang ada di luar negeri. Dan itu menjadi pesan yang sangat positif buat teman-teman kalau UMKM itu bisa going global, dan kita bertetangga dengan tadi disebutkan berlogo hijau, terus local chain di sana yang sudah menggurita juga, dan kita new kid on the block. Kita tetap membawa nafas homey kita ke sana, Keramat Tamahan Timur ala Indonesia. Kita tetap membawa cup kita yang bermotifkan batik Megamendung, juga ada storytellingnya. Kita membawa 60% biji kopi Indonesia langsung dari koperasi kita yang ada di Indonesia untuk mengenalkan variasi kopi lebih luas lagi. Jadi setahun pertama ini banyak suka dukanya, cuman yang saya dan Aldi rasakan adalah kita itu menjadi duta besar Indonesia secara casual buat para pecinta kopi di sana. Bahkan mereka baru tahu kalau ternyata Bali tuh punya menghasilkan kopi juga. Bahkan mereka baru tahu juga kenapa kok saya belum pernah ngerasain kopi ini sebelumnya. Kenapa yang saya tahu hanya Gayo seperti itu. Jadi kita mencoba mengedukasi pasar internasional sana untuk bisa mengenal kopi Indonesia jauh lebih luas lagi langsung dari orang Indonesia seperti itu. Toko kedua kita Washington DC, kita terus buka juga di Oktober 2019, ada di Bandung, Taman Cempaka nomor 7. Karena saya dan Aldi kuliahnya di Pajajaran, jadi kita balik ke Bandung. Terus kita buka juga di Oktober di Bintaro, dekat rumahnya Mbak Nadia. Terus yang terakhir di awal pandemi kemarin harusnya kita buka di Maret, itu di kota Tasikmalaya, tapi kita mundur baru setelah PSBB 1 selesai, kita baru opening Tasikmalaya. Banyak orang bertanya, kenapa kok dari Washington DC terus sampai punya toko di Tasikmalaya? Pertanyaannya kita balik, kenapa enggak? Karena buat kita ini yang arti equal dalam dalam real life. Artinya orang-orang di Tasik punya kesempatan yang sama baiknya menikmati kopi Indonesia dengan kualitas yang sama bagusnya dengan orang-orang yang ada di Amerika. Karena itu narasi yang kita coba bangun gitu sebagai coffee shop pertama yang dari capital Indonesia ke capital United States di DC Jakarta, dan juga kita bisa menyamakan
ngerasain cup yang sama orang-orang di Tasik, di Bandung, di Bintaro, di Cipete dengan orang yang ada di Washington DC, seperti itu. Boleh next. Ini snapshot tentang bisnis di Dua Coffee di Indonesia. Kita per 2016 kurang lebih 15.000 cup per bulannya based on data Agustus 2020. Ini follower IG dengan annual growth kita di 6% year on year per Agustus kemarin. Terutama tahun ini agak berat, tapi alhamdulillah kita bisa survive ngelewatin pandemi sama-sama, nggak ada yang di layoff. Teman-teman kemarin sempat THR, bahkan ada bonus tambahan. Tadi Mbak Nadia sempat sebutkan kita mengeluarkan beberapa varian baru botolan, kemasan dalam bentuk botolan, karena kita berusaha untuk survive di masa pandemi ini dari experience cafe menuju digital cafe. Kita tetap pengen merasakan kehangatan kita di rumah-rumah customer kita, kayak gitu. Boleh next dulu. Ini Dua Cipete, kita rumah pertama kita. Boleh next lagi. Ini Dua Bintaro, kita bilangnya multicolor urban space karena kita common space di situ ada di lantai 1, ini di Malio 1, sektor 9. Boleh next. Ini Dua Bandung, cukup futuristik karena bentuknya kaca dan sangat Bandung banget, yang suka ngeriung. Kita banyak open air-nya juga karena tipikal anak Bandung tuh guyup ya. Jadi kita nggak ada kursi, di depannya hanya undakan-undakan. Jadi kayak kita memori kita waktu zaman kuliah dulu sukanya nongkrong di jalanan. Nah, kita bikin di coffee shop nongkrong, tapi tetap dengan suasana yang cukup asik. Boleh next. Yang ini yang paling baru, Dua Tasikmalaya, Your Local Comfort. Ini ada di dekat Simpang 5 Tasikmalaya. Boleh selanjutnya. Oke, saya akan cerita untuk bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang ada di rumah. Kita sebagai first Indonesia local coffee shop in DC, kita diliput beberapa media internasional, ada di liputan VOA, terus kita ada di Kumparan di lokal Indonesia, terus kita masuk ke beberapa Washington Post juga. Kita sempat kemarin pas ada satu kerusuhan riot yang Black Lives Matter, kita sempat menjadi salah satu toko yang kena impact, tapi blessing in disguise karena kita kena dipecahin kacanya, tapi alhamdulillah nggak sampai dijarah. Itu kita sampai diliput sama Fox News di DC gitu. Benefitnya apa buat kita setelah itu? Kita dikenal sebagai local coffee shop dari Indonesia yang banyak orang justru malah berempati dengan adanya kita di sana. Jadi kita menamakan our home abroad. Kita berawal di New York. Kenapa orang banyak nanya, kok bisa sih Dua membuka jalan untuk bisa ada di Washington DC? Jadi ceritanya 2018 lampau kita diundang sama Kementerian Pariwisata untuk support support booth Wonderful Indonesia di New York Times Travel Fair. Saat itu saya dan Aldi terbang ke sana untuk support pameran Indonesia itu, dan surprisingly orang-orang sana tuh kaget dengan kopi yang kita bawa. Kita bawa itu Ciwangi dari Jawa Barat, juga Balikin Tamani. Mereka kaget, ini tuh light roast dia bilang, karena kebiasaan dari mereka minumnya kopinya agak dark, yang biasa disajikan sama beberapa chain yang ada di sana. Nah, kita mengenalkan metode yang berbeda dan jarang, mungkin di sana belum banyak, medium to light roast. Jadi mereka punya sensasi kayak minum teh dia bilang, tapi itu kopi. Dari situ kita di-challenge oleh salah satu rekan kita yang menjadi lokal partner kita di sana, Kang Irfan Teh Vivit, untuk kalian nggak mau buka di US dengan berkolaborasi dengan lokal partner di sana. Akhirnya perjalanan kita mulai di bawah itu saya sama Aldi nyari tempat seperti nyari kosan ya. Kita punya list dari landlord, terus kita coret-coretin sampai akhirnya ketemu di 15 NK Street, hanya 2 blok dari White House. Boleh di next. Ini ambience-nya, itu bisa dilihat ada muralnya itu yang bikin keturunan orang Indonesia. Dia menggabungkan antara budaya timur kita, jadi di atasnya tuh ada seperti hiasan Jawa, tapi dipakai oleh perempuan African American, dan di tangan kanannya ada biji kopi Indonesia seperti itu. Itu fasad depannya. Kita start 2019 di 15th Street Northwest Washington DC, 2 blok dari White House. Customernya basic, middle, upper class, rata-rata employee. Tapi di suasana COVID ini kita minus 25% versus last year, karena satu dan lain hal banyak
dari New York, DC itu ditutup, bahkan kita nggak boleh operasional di atas jam 2 siang. Sekarang udah mulai boleh buka, tapi dibatasin sampai jam 2 juga, cuman areanya outdoor, harus di outdoor, jadi di pedestrian gitu. Keadaan saat ini udah mulai bounce back, kita juga sudah mulai masuk ke beberapa platform digital di sana. Kita juga menjual kemasan RTD atau ready to drink atau literan ke beberapa lokal supermarket di sana. Sudah masuk sebagai salah bentuk upaya kita bisa bertahan di era pandemi ini gitu. Kita juga going digital melalui website kita di sana untuk bisa menjangkau negara bagian lainnya. Dan alhamdulillahnya karena kita tetap mengedepankan storytelling dari biji kopi Indonesia, kita tuh benar-benar dinanti ceritanya gitu. Jadi cup yang kita sajikan tadi, Bang tadi sempat cerita, di setiap kopi itu punya ceritanya masing-masing, dan itu benar, itu yang menjadi daya tarik orang di sana terhadap kopi Indonesia, karena kita punya variasi yang sangat luas gitu. Permasalahan kita cuma di logistik cost aja, karena jatuhnya jadi kayak lebih mahal dibandingkan dengan kopi-kopi dari Brazil karena faktor kedekatan logistik cost-nya itu sendiri. Seperti itu. Boleh di next. Ini tim kita di sana, teman-teman KBRI juga ada di sana. Kita didukung juga sama teman-teman full support dekat teman-teman KBRI di sana. Boleh next lagi. Ini total service yang kita lakukan di semua toko. Kita punya retail beans, kita ada coffee class and workshop, kita bisa catering on-site, kita bisa joint development, terus kita ada hampers juga, ada venue rental, merchandise. Ini slide saya terakhir, next. Satu yang pengen saya sampaikan buat teman-teman yang masih kuliah, gunakan kesempatan sekarang sebagai peluang emas kita untuk berkolaborasi. Tadi benar 5.0 kita berkolaborasi bukan berkompetisi, karena salah satu cara untuk naik dengan cepat itu bukan tidak dengan menginjak orang lain, tapi dengan bergandeng tangan naik ke atas. Sekian dari saya, Omar. Oke, terima kasih Omar. Sebenarnya saya penasaran sih sama tadi, Omar kan udah menjelaskan mengenai strategi, terus juga dari awal gimana akhirnya bisa ketemu sama Aldi. Sebenarnya kalau buka bisnis tuh selain untuk mematangkan konsep, kesulitannya adalah finding the right business partner. Betul. Selain itu kalau dulu kan mungkin lebih ke offline, kalau sekarang lebih ke online. Nah, Betul. Untuk mendapatkan lokasi yang strategis, dan biasanya kan kalau awal-awal buka bisnis tuh gak terlalu punya modal yang besar kan. Betul. Nah gimana caranya kok sekarang punya cabang ada banyak, Omar, padahal kalau yang saya tahu ya modalnya tuh awalnya nggak segitu besarnya. Betul. Coba bisa diceritain. Iya. Dan apakah offline tuh masih penting nggak sih? Apakah sekarang ya udah seru digital aja? Oke. Saya nggak bilang offline itu sudah nggak penting. Semuanya punya peran masing-masing. Di era COVID ini semua orang dibangunkan, mau yang udah senior udah di bidang F&B, mau yang baru di coffee shop, mau yang sudah lama, semuanya tuh mulai dari nol lagi gitu. Kita sharing di Cipete punya komunitas yang cukup kuat untuk saling sharing best practice apa yang kita lakuin. Kita punya WhatsApp group, bahkan kita nge-review research dari dunia apa yang bisa kita lakukan nextnya. Nah, pertanyaan dari Mbak Nadia tadi, modal yang dibutuhkan benar. Kita belajar semenjak kita buka di DC, itu kan toko kedua kita. DC itu punya iklim bisnis yang cukup mendukung para entrepreneur baru. Karena apa? Expense awal atau capital expense di awal itu kalau di Indonesia itu kita nyewa rent tempat gitu ya, rent space gitu. Misalnya 5 tahun kita harus bayar di muka. Let's say 100 juta, berarti kita mesti menyiapkan modal 500 juta. Nah, berbalik dengan keadaan di US, kita memang ada kontrak 5-10 tahun, tapi semua itu menjadi monthly expense. Yang artinya kapital yang dibutuhkan para pelaku usaha di awal itu nggak sebesar di Indonesia gitu. Karena nggak nonsens kita sebagai UMKM kecil menyiapkan misalnya di prime area, menyiapkan 1M di awal gitu. Karena itu juga ya pertanyaan-pertanyaan skeptis yang muncul ketika kita buka di DC. Ada beberapa teman-teman dari media untuk menanyakan ke kita, kalian dari kalangan konglomerat, bukan, kita dari kalangan anak bawang Cipete gitu. Lalu kalian dari keluarga pejabat, bukan juga, kita nggak punya akses sama sekali. Kita kenal sama teman-teman KBRI karena kita sholat Jumat nebeng di KBRI, akhirnya kita kenalan dan membangun networking yang bagus seperti itu. Tapi dari sini justru saya menarik untuk membangunkan teman-teman yang lain, UMKM yang lain,
kalau kita bisa, berat jalannya memang, tapi dengan metode-metode yang ada, kita punya ide, apalagi dua sendiri kan sudah berjalan 2 tahun. Kita baru berani buka cabang setelah 2 tahun, setelah kita ngerasa fundamennya atau kuda-kuda di dua Jakarta atau Indonesia tuh sudah cukup kuat gitu. Kita sudah sedikit didengar lah sebelum kita ada di DC. Nah, setelah dari DC itu akan berimbas balik sama bisnis kita yang di Jakarta. Orang jadi kenal, secara value brand kita naik, segala macam. Dari situ kita mulai berdiskusi dengan cabang-cabang lainnya. Kalau dilihat, kok dua progresif setelah buka dari DC? Karena kita menawarkan konsep bagi hasil dengan landlord. Yang artinya, kapital yang kita butuhkan untuk membuka satu cabang 2 gitu, tidak dibutuhkan lagi seperti di awal kita CPT 5 tahun dibayar di awal gitu. Nah sekarang kita bagi, sistemnya bagi hasil. Jadi yang punya tempat, kita nawarin konsep, dia membangun, memberikan infrastruktur, kita memberikan sistem. Jadi win-win solution. Seperti itu. Makanya dalam 1 tahun tuh bisa langsung buka cabang banyak ya? Iya kan? Tadi Omar tuh cerita, jadi di tahun 2019 tuh buka yang Washington DC. Betul. Terus habis itu buka yang Bintaro. Betul. Terus Bandung ya? Bandung, dalam betul. 1 tahun. Betul. Oh gitu. Ini benar nggak sih Bang Sandi yang diterapkan sama Omar nih strateginya? Apakah sekarang tuh ya udah nggak perlu kalau misalnya nyari tempat yang perlu bayar di awal atau misalnya dalam jangka waktu tertentu ya sekarang bagi hasil aja? Bener banget Nadia, jadi saya harap teman-teman mahasiswa juga bisa belajar dari kisah Bro Omar dan Bro Aldi ya. 2 Coffee tentang industri yang sangat memiliki potensi dan bagaimana strategi kita menjadi seller untuk membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Karena kan kita punya nilai-nilai luhur bangsa ini yaitu gotong royong. Gotong royong ini adalah bahasa lokalnya dan bahasa guyupnya dari kolaborasi. Nah, gotong royong ini akhirnya mengajarkan kita untuk berbagi peran. Bagaimana kita bisa merealokasi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan memulai usaha. Jadi misalnya ada yang menyediakan tempat, ada yang menyediakan konsep, ada yang menyediakan SDM, ada yang menyediakan modal kerja. Nah, ini akhirnya diracik dalam satu besutan yang menurut saya ada konsep silaturahim di sini. Nah, teman-teman mahasiswa, ini yang saya belajar tadi dari Bro Omar ini adalah nama itu adalah doa. Jadi ternyata saya pikir tadinya 2 itu 2 angka gitu, tapi ternyata 2-nya ini multi makna. Ada 2 itu artinya adalah rumah kedua, ada 2 itu juga artinya berdua sama Aldi. Tapi ternyata 2 yang paling kuat itu adalah doa. Dan doa ini tentunya sangat diperlukan karena rezeki itu kan milik sang penguasa, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berusaha itu ya kita terus selalu memanjatkan doa. Dan saya yakin dengan doa kolektif kita bersama, saya bangga banget. Kebetulan saya juga jebolan Washington DC, itu 15 and K Street itu dekat banget sama sekolah saya di George Washington University, di mana saya ngambil S2. Saya ngelihat bahwa konsep berbagi, konsep profit sharing, ini memungkinkan akhirnya anak bangsa menduduki satu, kalau dibilang ibu kota negara adidaya dan menancapkan panji-panjinya di situ. Dan saya ucapkan selamat, itu K Street, daerah yang sangat penuh ya di sebelum pandemi dulu. Betul. Karena di situ tempat dari orang bekerja baik di pemerintahan maupun di dunia usaha. Dan saya ingatkan lagi bahwa tadi bicara mengenai cabang. Nah, yang menarik bahwa setiap cabang ini membuka lapangan kerja. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa nih dimanapun kalian berada, mari kita tingkatkan semangat kita untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena dengan membuka cabang tadi, paling tidak satu cabang berapa Bro Omar? 5 atau sampai 7? Lebih, Bang, bisa sampai 15. Bisa sampai 15 lapangan kerja yang diciptakan. Berarti inilah bentuk kontribusi anak-anak muda di tengah pandemi, di tengah melambatnya ekonomi, untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Betul, ini benar sekali ya. Tapi saya sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya ajuin ke Omar dan ke Bang Sandi juga. Tapi sayangnya ini pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga banyak sekali. Tapi saya juga mau mengingatkan kembali untuk teman-teman mahasiswa bisa untuk memberikan pertanyaan dan nantinya juga bakal bisa dijawab langsung oleh kedua narasumber kita pada hari ini dengan cara membuka website sly.do. Lalu mengetik Kopi Indonesia 2020. Lalu tulis nama, kirim pertanyaan, dan juga ditujukan ke siapa. Untuk itu jangan kemana-mana teman-teman mahasiswa, karena setelah ini kita bakal ada dan bakal membuka sesi Q&A tetap di webinar Duta Ekonomi Digital 100 Kampus Cari Seller Digital Terbaik bersama Sandiaga Uno. Ditaruh gini ya? Iya, dituang, Pak. Semuanya? Iya, semuanya dong, Pak. Baru kali ini aku ngerjain pas Sandiaga Uno. Saya makannya tumplekin, saya caup, saya makan gitu. Jadi emang barbar. Pakai tangan? Pakai tangan. Bangun-bangun, ayo Magda kita sarapan. Oke, buka tudung saji, kikil tunjang. Pagi-pagi! Makanan daerah mana yang paling pedas? Aku pernah makan mie 360 cabai itu Pak dalam 5 menit. 5 porsi, 5 menit. Jadi aku sebelum makan pasti aku nyari tahu ceritanya dulu, pedagangnya ini ada cerita apa. Terus kayak sering dijulitin, kayak lobsternya nih, lobster mainan, katanya gitu. Aku keju, strawberry, kiwi, anggur. Ya. Hadiahnya Pak, jaketnya Pak. Hadiahnya jaketnya. Oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah bikin APD. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya yakini dan kamu melihat itu tugas. Jangan di logika. Kalau orang katakan settingan, biasanya orang berpikirnya tentang negatif, hal yang negatif. Betul. Kalau hari ini, Itu settingan gitu ya. ya kalau hari ini saya tidak disetting bertemu dengan Mas Andi, mungkin nggak kita bisa bertemu. Iya, betul. Nggak mungkin kita bisa bertemu. Betul. Kalau orang Jawa, bahasa kasarnya pernah tahu nggak? Waton jeplak. Ya kan? Jeplak. Pikir dulu sebelum kamu tuh berbicara. 1998. Terbakar itu ya tokonya Bunda ya. Dibakar massa. 100% saya cinta Indonesia. Kalau paling besar itu anaconda. Nah kalau ini tuh buah itu urutan keberapa gitu. Hilang tiba-tiba di kos-kosan. Satu kos-kosan langsung, wah repot. Aduh, ular si Irfan hilang, ular si Irfan hilang. Ternyata bener di kasur. Makanya sering disebut sebagai Ular kasur. Ya. Makasih Evan ya, gara-gara ada Hakim Channel ngebahas binatang, orang-orang ketika pandemi itu beralih ke binatang terus penjualan meningkat. Kenapa Junior? Wow, Junior, kenapa gerah? Gerah. Iya, belum dibahas kamu, tenang. Banyak orang kagum dengan super mega tank. Ya, kalau dari luar itu kayak kolam, tapi kalau di basement di ruang keluarga Kalau jadi kaca, ya? ya betul. Kan rumah saya tuh bagus ya. Terus ngomong ke Bang Sandi lagi. Sok banget. Berapa persen untuk hewan peliharaan, berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk keluarga? Keluarga gue nonton gak nih? Hai, masih bersama saya Nadia, ada Bang Sandi dan juga Omar. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A, di mana tadi teman-teman mahasiswa sudah memberikan pertanyaan lewat website yang sudah sebelumnya saya sebutkan. Langsung saja saya pengen tanya nih ke salah satu narasumber kita dulu pada hari ini. Coba saya pengen lihat pertanyaan pertama ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa. Oke, pertanyaan pertama ke Mas Omar dulu. Mas Omar, apakah iklim berkompetisi dalam bisnis kopi di Washington DC sama seperti di Indonesia? Jika beda, dari hal apa? Kata Suluh Bagus pribadi. Monggo dijawab Omar. Oke, terima kasih Mas Suluh. Pertanyaannya bagus banget. Iklim berkompetisi di DC sama di Indonesia, buat saya sama-sama sudah bergerak ke bukan lagi berkompetisi tapi berkolaborasi. Karena apa? Karena baik di Indonesia ataupun di DC kita percaya ya, terutama di DC, walaupun secara manusianya, individualnya mereka hidup individualis. Kalau di Indonesia kan sangat guyup gitu ya, kemana-mana bareng. Nah kalau di sana individualis, tapi ketika ada satu permasalahan atau misalnya satu isu, kita punya wadah bareng gitu.
Bahkan nggak cuman satu jalan aja, tapi justru satu DC gitu. Kita bilangnya DMV barista. Di DMV itu ada Maryland, Virginia, sama Washington DC. Nah, semua barista itu berkumpul dalam satu komunitas itu untuk bisa saling sharing. Kita bisa ada acara bulanan dan efek kompetisi antar coffee shop ada, tapi dengan sehat. Nah, balik di Indonesia juga sekarang bergerak seperti itu. Contohnya di Cipete yang paling real dan tempat kita hidup sehari-hari, itu ada sekitar sekarang 80 coffee shop di jalanan Cipete. Kita nggak saling gontok-gontokan, kita hidup berdampingan, berkolaborasi, bahkan kita saling sharing, kita punya poin plus masing-masing, kita membesarkan areanya. Kita ngegedein kuenya, bukan saling rebutan kuenya. Karena semakin gede kuenya, biarkan customer yang memilih. Karena lidah itu nggak bisa kita paksain, itu preferensinya masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan kedua untuk Bang Sandi. Pertanyaan untuk Bang Sandi ini ada dari, coba saya pengen lihat-lihat dulu. Saya pilih-pilih dulu kali ya, karena banyak nih yang masuk nih. Oke, dari Aldi Razaki untuk Bang Sandi. Assalamualaikum Bang Sandi dan Bang Omar. Sebagai pemula dan sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita memulai untuk membentuk personal branding kita dengan baik? Bang Sandi boleh dijawab terlebih dahulu? Ya, terima kasih Aldi. Jadi untuk kita membangun personal branding, saya menitipkan 3 strategi. Bahwa kita harus membangun karakter yang kuat. Nah, karakter ini banyak terjemahannya, ada yang senang menyapa bahwa karakter itu adalah akhlak, kejujuran, dan karakter itu juga bisa berkaitan dengan kedisiplinan kita, nilai-nilai value kita. Nah, inilah yang otentik tentang diri kita. Karakter kita dan kita bentuk adalah karakter yang terbaik, suka juga disebut sebagai akhlakul karimah. Nah, kedua, menurut saya yang paling harus anak-anak muda mahasiswa bangun di usia yang muda adalah konsistensi. Kadang-kadang kan anak-anak muda ini kan cepet bosen. Kalau pengen suksesnya yang instan. Baru sekali terjatuh tidak mau nyoba lagi. Nah, harus membangun sebuah konsistensi atau istiqomah. Jadi kita diberikan begitu banyak karunia dari Yang Maha Kuasa. Kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu yang disebut sebagai konsistensi. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, ikhtiar yang optimal, yang maksimal yang kita miliki untuk mencapai satu tujuan. Nah, personal branding yang ketiga menurut saya yang terpenting juga adalah membangun kompetensi. Karena dengan meluaskan wawasan agar kita memiliki wawasan global tapi berkearifan lokal, kita juga bisa meningkatkan personal branding kita sehingga kita menjadi seorang individu yang diminati. Karena mencari kerja, memulai usaha, itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan personal branding itu harus kita mulai sedini mungkin. Jika kita memiliki karakter, bersikap konsisten, dan selalu memperluas wawasan kita dan kompetensi kita, insya Allah personal branding kita akan terbentuk dengan baik. Oke, konsisten ya Bang Sandi. Karena kalau kata orang kan sebenarnya mencapai kesuksesan tuh mungkin mudah, tapi mempertahankannya yang sulit. Kalau Omar, tanggapannya gimana? Sedikit penambahan aja, semua dirangkum sama Bang Sandi. Tapi benar, konsistensi itu paling susah, apalagi kalau mau jadi entrepreneur ya. Personal branding dari awal tadi saya sempat dibahas pas materi pemaparan saya. Kalau dimulai sedini mungkin, dari mungkin bangku SMA sampai kuliah, teman-teman ada kuliah sekarang, dibangun dari sekarang gitu. Kita nggak usah ngarepin timbal balik dari teman-teman sekitar atau misalnya dosen gitu. Saya nggak pernah bermimpi ada di posisi sekarang, tapi ternyata yang ngebantu saya di awal-awal saya merintis usaha itu teman-teman saya yang dari awal pengenal saya dari mungkin SMA sama kuliah. Di situ networking paling real yang ngelihat kita apa adanya, bukan pas ngelihat kita pas sekarang sukses gitu. Mereka ngelihat jatuh bangun kita, mereka ngelihat kegigihan kita, konsistensi tadi bilang Bang Sandi benar, dan saya rasain sendiri. Kalau bisa dijaga terus apinya, dan tujuan kita mau apa itu harus tetap ada di kepala, karena percuma orang nggak punya mimpi sama tujuan kalau misalnya nggak bisa konsisten kalau nggak punya tujuan sama mimpi dia.
kayak gitu. Oke, berarti punya tujuan yang jelas juga Iya, ya dari mimpi yang kita punya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Omar dari Dini Ayu Lestari. Pertanyaannya, bagaimana mindset dan motivasi pertama kakak membuka usaha Dua Coffee sampai bisa membawa usaha kakak ke kancah internasional di Washington DC? Oke, Dini, terima kasih. Saya sama Aldi mungkin orangnya sedikit modal nekat ya. Saya selalu berusaha untuk mematahkan stigma-stigma orang yang susah, nggak mungkin, kayaknya berat. Nah, kata-kata itu tuh selalu men-challenge kita untuk bisa berbuat extra mile, extra effort, yang artinya kita juga pengen menjadi contoh mungkin atau meninggalkan legacy buat anak cucu kita atau teman-teman yang ada di sini. Kalau kita benar-benar dari scratch mulai untuk sampai ada di DC itu benar-benar dari scratch. Apa yang kita punya, ya tadi yang saya sebut, aset kita, kredibilitas kita yang kita bangun dari sedini mungkin gitu. Mindset kita selalu lakukan, saya mengutip kata-kata dari satu koperasi kita, Classic Beans, koperasi kopi kita, lakukan hal-hal kecil dengan tulus. Karena nonsense kita mendapatkan yang gede kalau nggak melakukan hal-hal dari yang kecil dulu. Sesimpel apa? Sesimpel buang sampah pada tempatnya, cintai lingkungan segala macam, terlihat bullshit tapi itulah modal dasar kita. Karena ketika kita ada di dunia luar, budaya kita tuh benar-benar dilihat. Cara kita men-treatment misalnya employee di sana sama dengan di Indonesia, mereka akan ngerasa, oh ternyata di Indonesia tuh benar-benar menjadikan employee itu sebagai lebih dari aset gitu, menjadi tulang punggung kita, dan mereka ngerasa punya tanggung jawab moral untuk selalu ngebantu kita. Nah, mindset lokal yang kecil itu harus tetap kita jaga untuk think global. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Omar dan juga Bang Sandi tadi udah memberikan udah menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi sayangnya karena durasi kita harus menutup webinar pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber. Boleh dimulai dari Bang Sandi. Tadi Bro Omar sampaikan bahwa think global, saya tambahkan act local. Jadi kita berwawasan global tapi kita terus menjunjung tinggi kearifan lokal. Kita lihat di sekeliling kita, sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencarian. Saya juga dulu pernah merasakan di PHK. Namun saya justru mendapatkan hikmah, musibah PHK tersebut menjadi hikmah. Akhirnya saya bisa memulai usaha di bidang konsultan keuangan dan akhirnya membuka lapangan kerja setelah bertransformasi menjadi perusahaan investasi dan sekarang sudah 30.000 karyawan di bawah grup kita. Kalian juga semua akan bisa, kuncinya adalah bagaimana kita buka lapangan kerja seluas-luasnya dengan bermental entrepreneur. Webinar ini didesain karena sekarang saya terenyuh melihat banyak saudara-saudara kita yang mulai kesulitan bayar cicilan motor, cicilan mobil, bayar sewa kos-kosan atau sewa rumah. Nah inilah dengan menjadi reseller, menjadi salah satu duta untuk membawa kopi Indonesia bukan hanya ke panggung dunia tapi ke komunitas kita, insya Allah kita akan bisa membangkitkan dan memulihkan ekonomi kita. Sukses untuk teman-teman semua. Oke, kalau dari Bang Omar sendiri? Oke, dari saya simple, selamat berusaha, jangan takut untuk mencoba. Pandemi ini kita semua mulai dari nol lagi. Teman-teman yang ada di kampus yang masih duduk di bangku kuliah jauh lebih punya kesempatan dan waktu yang lebih panjang dibanding mungkin teman-teman yang udah bekerja gitu. Jadi jangan takut untuk memulai langkah pertama. Ingat visinya, ingat bukan untuk jadi besar tidak dengan menginjak orang lain tapi dengan berkolaborasi. Satu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Terima kasih Omar atas closing statement-nya. Nah, sebelum mengakhiri webinar ini, mari kita foto bersama. Ini karena pesertanya banyak, bakal ada beberapa kali ya. Bang Sadi harus senyum beberapa kali, Omar juga harus senyum beberapa kali. Kita hitung ya. Kita hitung dari 5, tapi saya minta untuk teman-teman mahasiswa dibuka kameranya biar mukanya kelihatan tuh kalau misalnya di screen capture. Wow, keren, Ada banyak yang yang ikut ya. Belum ini juga dinyalain kameranya. Say hi dulu dong. Hai, semangat Hai. semuanya, jangan menyerah, jangan khawatir walaupun diremehkan, tetap berjuang, berusaha
bangun, bangkit, dan pulihkan ekonomi kita. Oke, ini sepertinya udah pada ini ya, di turn on semua kameranya, langsung aja saya hitung. Untuk sesi yang pertama, dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa sudah dinyalakan kameranya, dan terima kasih juga sudah menonton dan juga mendengarkan segala macam informasi yang dibahas pada hari ini. Semoga berguna, dan terima kasih juga kepada Bang Sandi dan juga Omar yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan knowledge tentunya kepada teman-teman semua yang kira-kiranya mau membuka usaha, bisa mengikuti apa yang mungkin sudah dilakukan sama Bang Sandi ataupun Omar. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu di webinar selanjutnya. Bye-bye.